Hai, perkenalkan nama saya Christine Monica Selan dengan NIM 22231426997. Di sini saya akan membawakan materi tentang kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, latar belakang. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menilai pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Hal ini membantu pengelola sektor publik dalam yang pertama, menilai pencapaian strategi melalui indikator finansial dan non-finansial. Yang kedua, memfokuskan tujuan organisasi pada layanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, mengalokasikan sumber daya dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Yang berikut, pentingnya informasi tentang kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, bermanfaat untuk sektor publik guna meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, menjadi perhatian utama pemerintah dan organisasi karena menyangkut dengan produktivitas. Kita lanjut yang berikut. Ada kategori pengukuran kinerja, meliputi yang pertama ada ukuran finansial. Kemampuan untuk mencapai pengurangan biaya yang telah dianggarkan atau budget cost reduction. Kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana dianggarkan dalam satu periode secara efisien. Kemampuan untuk merealisasikan pengeluaran atau biaya sebagaimana direncanakan dalam anggaran fleksibel suatu periode secara efisien. Misalnya seperti biaya-biaya yang bisa dikeluarkan dalam batas waktu toleransi tertentu untuk setiap unit produk atau layanan yang dapat dihasilkan dan disediakan. Materi yang berikut. Yang kedua, ukuran pendapatan, yaitu kemampuan untuk mencapai penjualan atau penyediaan layanan atau target pertumbuhan penjualan penyediaan layanan sebagaimana dianggarkan dengan efektif. Kemampuan untuk mencapai peningkatan atau perluasan market share atau pangsa pasar dengan efektif. Yang ketiga ada pengukuran produktivitas, yaitu jumlah output yang bisa dihasilkan untuk setiap pegawai atau setiap jam kerja efektif. Jumlah output yang bisa dihasilkan setiap unit bahan mentah atau input. Tingkat pengurangan atau penurunan produk rusak atau cacat. Yang berikut yaitu kesenjangan harapan pengukuran kinerja. Yang pertama, expectation gap, yaitu perbedaan antara harapan masyarakat dan realisasi kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, fokus keberhasilan pemerintah saat ini cenderung pada input atau anggaran, bukan pada output dan dampaknya. Yang kedua ada peran indikator kinerja, yaitu yang pertama mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan indikator kuantitatif atau kualitatif. Yang kedua, membantu stakeholder dan masyarakat dalam memahami kinerja pemerintah secara objektif. Yang berikut, kategori pengukuran kinerja. Yang pertama finansial, meliputi ukuran biaya, pendapatan, surplus, dan ROI.
Yang kedua, produktivitas meliputi efisiensi bahan baku, jam kerja, dan output. Yang ketiga, kualitas, kepuasan pelanggan, dan penilaian pihak ketiga. Yang keempat, inovasi meliputi produk atau layanan baru serta benchmarking. Yang kelima, personalia meliputi turnover pegawai, tingkat absen, dan pelatihan. Yang kedua ada pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, balance sheet scorecard, perspektif finansial, pelanggan, proses internal, dan inovasi. Yang kedua, performance audit, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang berikut, analisis rasio laporan keuangan, meliputi rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi melalui hubungan data kuantitatif dan non-kuantitatif. Yang kedua, best value performance measurement, sistem pengukuran yang fokus pada outcome bukan hanya input atau output, meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui perencanaan prioritas dan inovasi. Jadi kesimpulannya yaitu pengukuran kinerja sektor publik adalah kunci untuk mencapai efektivitas organisasi. Indikator yang baik membantu menjembatani kesenjangan harapan, meningkatkan efisiensi, dan mengarahkan fokus instansi pada pelayanan masyarakat. Sistem seperti balance sheet scorecard dan best value performance measurement menawarkan pendekatan komprehensif untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sekian materi yang saya bawakan. Terima kasih.